안녕하세요. Siti Semieyo. Dari minggu yang pertama, materi 1 dan materi 2 kita sudah membahas tentang vokal dan konsonan. Minggu ini kita akan membahas badchim. Badchim itu apa, Sam? Badchim itu adalah konsonan yang adanya di akhir atau konsonan yang di bawah. Jadi konsonan akhir atau konsonan yang adanya di bawah. Seperti minggu pertama dan minggu kedua saya sudah bahas yang bulat. Jadi konsonan bulat itu kan kalau di awal-awal dia tidak ada bacaannya sama sekali. Tapi kalau misalnya dia adanya di bawah, dia pasti ada bacaannya dan dibacanya itu eng. Dibacanya eng. Nah, si buletan ini atau konsonan bulat ini yang di bawah itu, nah itu namanya badchim. Jadi konsonan yang adanya di bawah. Jadi si badchim ini hurufnya ada yang bacanya itu berbeda dan ada juga yang tetap sama. Langsung saja kita masuk ke huruf badchim yang pertama. Jadi huruf badchim yang pertama ada giok, kiek, dan sanggiok, yaitu yang dibacanya G, KH, dan K. Jadi huruf ini kalau misalnya dia adanya di bawah itu dibacanya langsung jadi K. Jadi K, dan diromanisasinya juga K. Jadi contohnya yang pertama ada Korea Selatan. Korea Selatan itu bahasa Koreanya Hanguk. Hanguk. Jadi orang Korea Selatan itu bukan ngucapin negaranya itu Korea itu bukan, tapi ngucapinnya Hanguk ini. Dan Hanguk terakhirnya kan ada G, U, G. G, U, sama G. Nah, G yang di bawah ini dibacanya itu K. Jadi bacanya Hanguk. Hanguk. Lalu yang kedua ada buok. 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 Nah, di sini di buok ini terakhirnya kan KH ya. Terakhirnya KH itu dibacanya bukan KH, tapi yang tadi lagi rumusnya kalau di bawah atau kalau konsonannya di akhir ini dia dibacanya jadi K. Jadi yang tadi hanguk dan buok di terakhirnya itu sama bacaannya, sama pengucapannya. Jadi hanguk dan buok seperti itu. Dan yang ketiga ada bak. Bak. Nah, bak ini terakhirnya kan sanggiok atau yang dibacanya K. Nah, yang ini bak, hanguk, buwok itu sama. Jadi bak, buwok, dan hanguk itu sama. Terakhirnya itu jadinya K diucapinnya. Huruf badchim yang kedua ada nien, atau yang dibaca itu N. Jadi si N ini walaupun dia adanya di bawah, kan badchim itu adanya di bawah ya. Jadi kalau si N ini adanya di bawah dan di awal dimanapun dia berada, dia tetap dibacanya N. Kalau yang tadi kan huruf KH itu dibacanya jadi K, huruf G dibacanya jadi K. Kalau sekarang N mau dimanapun dia akan dibacanya tetap N. Contohnya ada nun. Nun ini artinya bisa mata dan bisa juga salju. Jadi tergantung situasinya. Misalnya ya ada kalimat itu saya lihat pakai mata atau pakai salju. Ya, otomatis artinya adalah mata. Atau yang kedua contohnya turun salju atau turun mata. Pasti itu artinya turun salju. Jadi bukan turun mata. Jadi si nun ini ada artinya mata atau salju. Nun. N di atas tetap dibacanya N dan N-nya juga di bawah tetap dibacanya N. N-U-N. Nun. Nun. Lalu yang kedua contohnya ada mun. Mun ini artinya pintu. M, U, dan N. Mun. Mun. Lalu badchim yang ketiga ada diget yang dibacanya itu D, ada siot yang dibacanya S, ada jiet yang dibacanya J, ada ciet yang dibacanya CH, dan ada tiet yang dibacanya TH, ada hiet yang dibacanya H, dan ada sangsiot yang dibacanya S. Jadi huruf ini banyak banget ya. Huruf yang ini harus kalian hafalin, hurufnya banyak banget, tapi kalau misalnya adanya di bawah, dia jadi dibacanya T. Jadi dibacanya T. Jadi ingat semua huruf ini walaupun kalau di awalnya itu hurufnya D, S, J, C, terus TH, P, TH, H, dan S lagi. Jadi kalau misalnya di awal-awal itu bacanya seperti itu, tapi kalau dia adanya di akhir atau adanya di bawah, itu langsung jadinya T. Seperti itu. Jadi harus dibacanya T, bukan bunyinya yang awal lagi, tapi bunyinya T.
Seperti contohnya ada ut, yang artinya baju. Jadi walaupun di bawahnya itu S, bukannya dibacanya jadi os, tapi jadinya ot. Seperti itu. Lalu ada kot. Jadi di bawahnya itu kan CH, di bawahnya CH, bukan dibacanya jadi coach, itu bukan, tapi jadinya kot. Seperti itu. Masuk ke bacim yang nomor 4, yaitu ada real, ada liar. Jadi si liar ini kan bacanya kemarin ada 2 ya, ada yang L dan ada yang R. Jadi kalau misalnya si huruf real ini adanya di awal atau yang benar-benar di awal itu dia dibacanya itu L. Namun kalau misalnya dia adanya di tengah-tengah kosakata dia baru dibacanya R. Nah sekarang di bacim ini atau di konsonan akhir ini si huruf lial ini dibacanya kembali lagi menjadi L. Kembali jadi L. Contohnya ada mal. Jadi mal ini ada yang artinya kata-kata atau artinya kuda. Jadi kan L-nya ini ada di bawah ya. M, A, dan jadinya L. Seperti itu. Mal. Masuk ke bacim yang nomor 5, yaitu ada miem. Ada huruf miem. Miem ini bacanya M. Nah huruf M ini, huruf miem ini kasusnya juga sama seperti yang N tadi. Jadi mau dimanapun dia enak banget. Jadi mau dimanapun dia tetap dibacanya M. Tetap dibacanya M. Contohnya ada mom. Di atas atau di awal dia M. Dan kalau di bawah pun dia tetap M. Mom. M-O-M. Mom. Yang artinya tubuh. Masuk ke bacim yang nomor 6. Itu ada piep dan piep. Piep dan piep ini kalau dia adanya di bawah dibacanya jadi P atau juga boleh B. Jadi P dan B kalau adanya di akhir sama kayak kasusnya kayak G sama K. Dia itu sama aja kalau dibaca itu. G sama K atau D sama T tadi dan ada P sama B ini. Jadi kasusnya itu sama. Kalau di terakhir itu pengucapannya itu rada-rada sama. Jadi piep, B dan PH ini, piep itu dibacanya boleh B, boleh P. Dan romanisasinya itu P atau bisa juga B. Seperti itu. Contohnya ada bab. Bab ini artinya nasi. B, A sama B atau B, A sama P. Bab. Mau bab atau pap, bab atau bab sama aja. Jadi pengucapannya mau B, mau P juga sama aja karena di terakhir. Dan contohnya lagi ada ip. Ada ip. Ip ini artinya daun. Dan yang terakhir, bacim yang terakhir itu yang udah kita bahas dari materi yang pertama, yaitu ada iyeng atau yang bulat ini. Konsonan bulat ini kalau misalnya di awal dia tidak dibaca, kalau adanya di bawah baru dibacanya eng. Dibacanya eng. Jadi enak ya, kalau di awal tetap tidak dibaca sama sekali, tapi kalau di bawah dia dibacanya eng. Dan contohnya satu lagi ada arirang. Arirang. Jadi si bulatnya kan ada di depan nih. Jadi si bulatnya ada di depan dia tidak dibaca, langsung vokalnya aja dibaca yaitu A. Jadi A, ri, dan bulatnya yang di bawah ini dibacanya eng. Jadi a, ri, rang. Arirang. Arirang. Jadi kalau misalnya sudah belajar bacim ini, pasti kalian harus belajar juga aturan pelafalan. Jadi si bacim ini tidak seterusnya bacaannya itu seperti yang tadi-tadi lagi, yang G, T, terus ada B atau yang terusnya itu L. Jadi tidak semuanya seperti itu. Kalau misalnya si bacim ini bertemu dengan vokal, jadi si bacim ini bertemu dengan vokal, bacimnya juga ada perubahan bacanya. Jadi perubahan bacanya itu ada. Contohnya ada Hangugo. Hangugo yang artinya bahasa Korea. Jadi si yang guknya yang GUG yang di bawahnya itu K tadi, kan dia kan bertemu dengan huruf yang bulat nih. Jadi huruf vokal itu biasanya bukannya biasanya tapi diawali dengan si bulat ini. Kalau bacim bertemu dengan si bulatan ini, dia akan ke atas. Jadi hurufnya dia akan ke atas. Jadi bukannya Hanguk O, tapi melainkan Hangugo. Jadinya
gugo. Lalu contoh yang kedua, untuk bacim yang N ini, bacim yang nien ini ada nun, yang tadi kan nun. Terus kita tambahkan I, jadi nuni. Dibacanya nuni, bukannya nun I tapi nuni. Lalu yang ketiga, bacim yang T. Bacim yang T ini, yang tadi contohnya ada ut. Ut itu kan baju. Di bawahnya itu S. Di bawahnya itu S. Kalau misalnya kita ditambahin I, vokal I, bukan jadinya ot I, tapi S-nya itu dia naik ke atas. Jadi naik menggantikan si bulat ini. Jadi OC. OC. Jadi bukannya ot I, tapi jadinya OC. Tapi tetap tulisannya itu ot sama I, tapi cara bacanya jadi OC. OC. Lalu yang keempat ada real tadi, bacim real ini kan kalau di bawah jadi L ya. Kalau di bawah jadi L. Tapi kalau misalnya si mal tadi, contoh mal ini kita tambahkan vokal I, bukan mali, bukan jadi mali, tapi L-nya itu dia naik ke atas. Kalau jadinya L-nya ini naik ke atas, otomatis dia adanya di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya adanya di tengah-tengah, jadinya dibacanya R. Bukannya mali, tapi mari. Mari. Seperti itu. Lalu masuk ke bacim nomor 5, ada yang miem. Bacim miem ini, M kan mau di mana-mana pun dia tetap M. Jadi maupun di atas lagi kayak tadi nuni. Jadi sekarang itu M kita pakaikan contoh saram ini artinya itu manusia. Artinya manusia. Jadi kalau ditambahin I jadi sarami. Dibacanya sarami. Jadi M-nya itu naik ke atas. Sarami. Bacim biep dan piep ini yang keenam, yang dibacanya itu boleh P dan B, tapi kebanyakan romanisasinya itu P. Kita tambahin huruf vokalnya. Jadi yang tadi contohnya ada bab, kita pakaikan E. Vokalnya kan depannya itu E. E ini adalah vokal. Walaupun di terakhirnya itu ada L lagi, tapi di depannya ini dia vokal E. Jadi bab sama el, bukannya bab el dibacanya, tapi B yang di bawah dia naik ke atas, jadinya bacanya babel. Babel. Masuk ke bacim yang terakhir yang bulat tadi, kita kasih contoh itu sarang. Sarang ini yang terakhirnya eng ya. Jadi kalau walaupun dia dikasihin vokal I, jadi ya sarangi. Jadi si I itu tetap aja dibacanya yang eng tadi kayak naik ke atas. Sarangi, sarangi. Seperti itu. Jadi si eng ini tidak ada khususnya banget. Jadi langsung aja pengucapannya itu lebih cepat. Jadi sarangi, sarangi. Seperti itu. Bacim, konsonan akhir. Jadi di sini bacim juga ada aturannya. Jadi apabila konsonan akhir bertemu dengan huruf vokal, biasanya huruf vokal itu diawali dengan bulat karena huruf vokal itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Maka saat dibaca, huruf bacim ini akan naik ke atas menggantikan si bulat tersebut karena kan bulatnya kan tidak dibaca. Yang dibaca hanya vokalnya saja. Nah, si bacim ini dia akan menggantikan si bulat ini sehingga bunyi konsonan akhir akan berubah ke bunyi yang awal. Maksudnya di sini akan berubah ke bunyi yang awal kalau misalnya huruf yang tadinya G kalau dibacim kan jadinya K. Nah, di sini kalau misalnya dia ketemu sama bulat, si K-nya ini berubah lagi menjadi bunyi yang G tadi, seperti itu. Contohnya ada bul yang artinya air. Di sini ada L, ada yang diwarnain pink ini, ada bacim L. Nah, akhiran bacim L. Lalu dia bertemu dengan huruf vokal yang diawali bulat yang diwarnain biru. Nah, di sini dibacanya itu bukan mul sama i, bukan muli, tapi dibacanya jadi muri, muri. Contoh yang kedua ada hanguk o. Di sini bukan hanguk o tapi hangugo. Oti bukan oti tapi jadinya osi. Mali jadi mari.
Nun i jadi nuni, mom e jadi mome, dan bab el jadi babel. Masuk ke suku kata. Dalam Hangul itu, kalau misalnya kita mau menulis Hangul, Hangul ditulis berdasarkan suku kata. Apa itu suku kata? Suku kata itu adalah pemenggalan kata. Jika ada yang masih belum tahu, di sini di kanannya ada contoh suku kata atau pemenggalan kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya tikus. Nah, tikus ini dipenggal atau disuku katakan menjadi ti dan kus. Katak ka dan tak. Ayam ayam, a dan yam. Pohon po dan hon. Seperti itu. Jadi pemenggalan kata. Jadi kalau mau menulis Hangul pakai suku-suku kata. Dan Hangul ini harus diawali dengan konsonan. Gak boleh pakai vokal di awal. Jadi yang saya pernah bilang, kalau misalnya ada vokal berdiri sendiri, maka tambahkan bulet. Nah, bulet ini adalah konsonan dalam Hangul. Jadi selalu dipakaikan atau diawali dengan konsonan baru vokal. Dan dalam satu suku kata itu terdiri konsonan vokal atau konsonan vokal konsonan. Di sini yang konsonan vokal konsonan, yang terakhir konsonan itu maksudnya si bacim yang tadi kita sudah bahas. Di sini ada contohnya. Contohnya di suku-suku katain ada ayu dan sarang. Di sini yang bulat warna pink itu konsonan, yang biru itu adalah vokalnya. Dan di sini ada contohnya yang dari sarang, yang pink, biru dan pink lagi. Dan di situ ada konsonan, vokal dan konsonan akhir atau si bacimnya. Seperti itu. Cara menulis Hangul di suku-suku kata ini nih sama kayak menulis dalam bahasa Indonesia, yaitu dari kiri ke kanan. Tapi ada juga yang dari atas ke bawah tergantung vokal yang digunakan. Misalnya kita menulis dalam satu suku kata menggunakan vokal yang berdiri. Vokal a, ya, o, yo, i, e, y yang vokalnya berdiri-berdiri, maka vokal itu ditulisnya di samping si konsonannya. Seperti ini. Lalu yang kedua, misalnya kita memakai vokal yang tiduran, vokalnya itu yang tiduran seperti uyu, uyu dan itu vokalnya ditulis di bawahnya. Jadi menulisnya dari atas ke bawah. Lalu kalau ada bacimnya lagi, ditaruh di bawahnya lagi. Jadi atas, tengah, bawah. Dan yang ketiga, misalnya ada kita memakaikan huruf vokal ganda yang tiduran dan berdiri. Ini ditulisnya yang tiduran dulu di bawahnya, di rada bawahnya, baru huruf yang berdirinya itu di sampingnya. Dan berdirinya ini juga dari atas ke bawah. Jadi si konsonannya itu kena dan si vokalnya yang tiduran juga kena, seperti itu. Lalu kalau ada bacimnya atau konsonan akhirnya lagi ditaruh di bawahnya lagi saja. Seperti ini. Masuk ke penulisan yang benar. Nah, penulisan yang benar seperti yang tadi ya. Ada contoh-contohnya. Kalau huruf yang berdiri itu tidak boleh ditaruh di yang bawah. Jadi vokalnya itu ditaruh di bawah itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya ditaruh di bawah itu tidak bisa dibaca. Jadi harus ditaruh di sampingnya konsonan. Lalu kalau ada si bacimnya lagi, baru bacimnya ditaruh di bawahnya. Contoh yang kedua, kalau hurufnya tiduran. Nah, kalau huruf yang tiduran ditaruh di sebelah atau ditaruh di sampingnya, dia malah tidak terbaca. Jadi harus ditaruh di bawahnya. Kalau ada bacim ya taruh di bawahnya lagi, seperti itu. Yang ketiga, contoh huruf vokal tiduran berdiri. Jadi nggak boleh ditaruh konsonan di samping, terus vokalnya yang tidurannya lagi di sampingnya, lalu yang berdirinya itu di sampingnya lagi, itu tidak boleh. Jadi dari kiri kanan itu nggak boleh. Jadi harus konsonannya dulu agak di atasnya, baru huruf yang tiduran di bawahnya konsonan, dan huruf yang berdirinya itu dari atas ke bawah, seperti ini. Lalu kalau ada konsonan lagi, konsonan di akhirnya lagi, taruh di bawahnya mereka, seperti itu. Hangul로 이름을 씁시다. Ayo menulis nama menggunakan Hangul.
aturan yang harus diperhatikan saat menulis nama atau bahasa asing ke dalam Hangul. Ini nih banyak banget yang salah karena bukan berfokus atau berpusat ke penulisannya atau ke huruf-huruf yang ada di tulisan tersebut, melainkan berpusat atau fokus kepada pelafalan si nama atau si kata tersebut. Contohnya ada angel. Nah, di sini kan angel tulisannya A N G-E-L atau angel ya, tapi dibacanya itu kan angel. Maka yang ditulis untuk si Hangulnya itu ya angelnya, bukan si angelnya. Yang kedua ada D-H-Y-N-A. Di sini ada D, ada H, ada Y, ada N. Jadi di sini tuh vokal masuk semua dan bukan seperti ini ditulisnya ke dalam Hangul, tapi saat dibacanya jadi Dina. Nah, Dinanya ini yang kita pakaikan untuk Hangul. Ada Michael jadi Michael, ada Calista jadinya Kalista, seperti itu. Jadi sih yang dibacanya atau pelafalannya yang dijadikan Hangul, Dina, Michael, dan Kalista. Apakah ada yang sadar jika beberapa huruf alfabet itu tidak terdapat di dalam Hangul? Ada yang sadar atau tidak? Jadi ada nih ya beberapa alfabet yang hurufnya itu tidak terdapat di Hangul. Namun huruf tersebut bukannya tidak bisa sama sekali ditulis dalam Hangul, tapi bisa digantikan dengan huruf yang pelafalannya menyerupai huruf tersebut. Jadi ada huruf F itu digantikan menggunakan PH, Q digantikan menggunakan KH, V digantikan menggunakan B, X digantikan menggunakan S, dan Z digantikan menggunakan C. Jadi ada Fanta, misalnya Fanta jadinya Panta, kurban jadi kurban, vitamin jadi vitamin, dan sian jadi sian, zumba jadi jumba. Menulis Hangul harus menggunakan suku kata, dan di suku kata itu terdiri dari konsonan vokal atau konsonan vokal konsonan. Jadi bagaimana kalau misalnya nih ya ada satu suku kata terdiri dari konsonan ketemu konsonan atau vokal ketemu vokal? Jadi seperti ini. Kalau misalnya terdapat konsonan ketemu konsonan dalam satu suku kata, maka salah satu konsonannya itu harus dipisah dan dijadikan satu suku kata baru. Nah, kalau misalnya sudah jadiin suku kata baru, berarti kan konsonannya jadi sendiri nih. Nah, yang jadi sendiri ini harus didampingi sama si vokal agar si konsonannya sendiri itu menjadi satu suku kata. Jadi kalau misalnya ada konsonan yang berdiri sendiri, kita tambahkan vokal E. Jadi si vokal E ini adalah tambahan untuk konsonan yang sendiri. Tapi ingat ya, tidak berlaku jika huruf konsonan itu ketemu dengan konsonan yang W dan Y. Kenapa demikian? Karena huruf W dan Y dalam Hangul itu masuk ke dalam huruf vokal. Lalu sedangkan kalau misalnya terdapat vokal ketemu vokal dalam satu suku kata, vokal dua tersebut bisa dipisahkan dan kita pakaikan konsonan bulat, karena kalau misalnya dipisahkan hurufnya kan vokalnya jadi sendiri dan sendiri. Nah, sedangkan satu suku kata dalam Korea itu harus konsonan vokal atau konsonan vokal konsonan, maka kita pakaikan huruf konsonan bulat agar si vokalnya itu bisa berdiri dalam satu suku kata. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh konsonan ketemu konsonan. Nah, nama di dalam bahasa Indonesia kan banyak tri. Di Indonesia bisa langsung ngomong tri gitu. Jadi T ketemu R langsung tri. Tapi kalau di Korea itu tidak bisa konsonan ketemu konsonan. Maka yang tadi lagi seperti di aturannya, dua konsonan harus dipisah dan salah satu konsonannya harus berdiri sendiri. Jadi T-nya kita pisah, R sama I-nya dipisah. Jadi R-nya yang ini kan udah punya si vokalnya, udah punya pasangan vokalnya. Tinggal si T-nya yang sendiri ini, maka T-nya dipakaikan E. Jadi T-E-R-I. Jadinya teri. Lalu yang kedua ada Bram.
Di sini ada Bram, B ketemu R. Nah, B ketemu R ini B-nya harus dipisah dari ramnya. Jadi ditambahin lagi jadi beram. Beram, beram, beram. Contoh yang kedua ada vokal ketemu vokal seperti lia. Di Indonesia bisa langsung lia, tapi suku katanya jadi li dan a. Nah, a-nya sendirian ini vokal a kan tidak bisa berdiri sendiri, maka ditambahkan konsonan bulat jadi lia. Moa, mo terus a-nya ditambahin bulat jadi moa. Nah, langsung ada contoh yang ketiga ada a ini. A ketemu I dan ada ni-nya. A, I, ni. Jadi si A sama I ini kan berdiri sendiri vokalnya. Ditambahin buletannya. A, I, ni. Seperti ini. Jangan lupa juga harus memperhatikan bacim. Kenapa? Karena menulis nama atau kata dalam bahasa asing itu juga harus ekstra fokus. Jika dalam satu suku kata terdapat konsonan akhir yang terkena bunyi bacim yang beda itu, jadi ada G itu kan jadinya K, atau tadinya R jadinya L kalau dibacim seperti itu, maka bunyi nama atau katanya yang dimasukin ke Hangul itu nanti jadinya salah. Lalu bagaimana jika ada kejadian seperti itu? Jadi kalau misalnya ada yang seperti ini nih, jadi ada yang terkena aturan bunyi bacim, kita harus pisahkan si konsonan itu lalu masukkan atau bikin satu suku kata yang baru. Masuk ke contohnya ada Siska. Nah, dari nama Siska ini kan kalau di suku katain atau dipenggal suku katanya jadi sis dan k. Namun kalau misalnya dijadiin Korea, Siska seperti ini, S kalau di bawah itu kan dibacanya T. Jadi nanti dibacanya jadi sit. Kan seharusnya Siska, kenapa jadinya Sitka? Nah, bagaimana kalau misalnya si S ini kita mau dibacanya itu beneran S, jadi si S-nya itu nanti kita jadikan atau kita pisahkan dulu dan menjadi satu suku kata baru. Lalu yang si konsonan ini berdiri sendiri, kita pakaikan vokal tambahan E. Jadi hasil akhirnya itu jadinya si seka, si seka, siska. Contoh lainnya ada Amir. Amir lalu disuku katain dulu jadi A dan Mir. Nah, di sini kan ada R. Kalau misalnya ditulisnya seperti ini, L kalau di bawah itu kan dibacanya jadi L. Jadi nanti bukannya Amir tapi jadi Amil. Makanya di sini jadinya salah. Lalu kalau misalnya mau dijadiin R, tinggal dijadiin suku kata baru dan ditambahkan E. Jadinya Amire. Nah, yang di sini contoh terakhir ini banyak banget yang salah. Jadi apabila ada H di terakhir, ingat ya kalau H itu di bawah, di Indonesia memang ada Indah. Terus nama saya Jannah, H-nya itu kan di bawah ya, atau H-nya itu di terakhir. Nah, di sini tidak bisa ditaruh di bawah karena H di bawah itu jadinya T. Dari indah kita suku katain dulu jadi indah. In dan dah. Kalau dipakein indah, haknya ditaruh di bawah, dibacanya jadinya indat nantinya. Jadi kalau mau dibaca haknya, kita pakaikan suku kata yang baru jadi indah he ditambahin e, atau haknya itu tidak ditulis sama sekali, itu tidak apa-apa. Jadi indah saja, indah. Jadi boleh indah he atau indah. Satu lagi huruf yang jadi perhatian kita itu ada huruf lil atau huruf yang dibacanya itu kadang L, kadang R. Jadi bagaimana? Kan huruf ini L ini beragam banget aturan pelafalannya atau peraturan cara bacanya. Kalau di awal itu dia L, di tengah jadinya R, di bawah jadinya L lagi. Lalu misalnya kalau namanya itu berawalan R gimana ya? Jadinya kalau misalnya ada yang berawalan R di depan, tetap pakai yang lil ini, tapi namanya dan pelafalannya menjadi L. Jadi mengikuti si peraturan Hangul ini. Contohnya ada Rosa jadinya Losa, Rima jadinya Lima,
Rama jadi lama, Rudi dan jadinya Ludi. Jadi mengikuti si peraturan Hangul saja, nggak apa-apa seperti itu. Lalu perhatian huruf L yang kedua ini, jadi sesuai peraturannya kalau ada huruf liel di tengah itu kan dibacanya R. Lalu bagaimana jika ada nama atau kata yang ada L-nya itu di tengah-tengah suku kata? Jadi kalau misalnya ada yang di tengah-tengah suku kata ini, kita pakaikan rumus real bertemu real jadinya LL, tapi dibacanya L aja satu L. Contohnya ada nama Prilly. Jadi kalau misalnya dibaca kan jadinya Prilly. Kita suku katain dulu jadinya Pri dan Li. Tapi ingat di sini P sama R lagi itu konsonan ketemu konsonan dan tidak bisa dalam Korea. Jadi P-nya kita pisahkan baru ri dan li. P, ri, li. Dan di sini nggak boleh ditulisnya pakai p, ri, ri. Jadi R-nya itu R ketemu R. Jadi nggak bisa ya. Jadi L-nya itu tidak dibaca. Tidak bisa dibaca. Dibacanya jadi R. Periri dibacanya. Bagaimana kalau jadinya L? Jadi kita tambahkan lagi pakai rumus yang L ketemu L. Jadi L-nya ditaruh di bawah yang satu dan yang satunya lagi di sampingnya atau di suku kata yang baru. Jadi perilli, perilli. Seperti itu. Ada contoh lagi Amelia. Kita suku katain dulu jadi Amelia. Jadi ditulisnya kalau misalnya tidak menggunakan rumus LL jadinya Ameria, dibacanya jadi R, bukan Amelia tapi Ameria. Kita pakaikan rumus L ketemu L jadi Amelia, Amelia seperti ini. Lalu apabila terdapat konsonan akhir dan bertemu si L-nya, jadi ada bacim nih di bawah, konsonan akhir di bawah dan bertemu L di tengah-tengah, maka si huruf L ini dibacanya jadi L. Kan kalau peraturannya itu kan kalau di tengah-tengah jadinya R ya. Nah di sini kalau ketemu konsonan dia jadinya L. Nah kalau misalnya mau dibaca R, jadinya harus dibikin suku kata baru lagi. Contohnya ada putri. Nah di sini kan tadi ada bacimnya yang T ya. Jadi putri itu sebenarnya bisa. Tapi ingat lagi di sini aturannya kalau ada konsonan ketemu R atau ketemu L itu dia jadinya L. Jadi bukannya putri dibacanya jadinya putli. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, kita pakaikan konsonan bawah tadi dipakaikan ke suku kata baru. Jadi putri. Jadi yang tadinya konsonan di bawah kita pisahkan ke satu suku kata baru lagi dan ditambahin e. Jadi putri. Yang kedua ada Sabrina. Jadi Sabrina. Suku katanya bisa Sabrina. Kan ada B tuh ya, bacimnya yang B di bawah itu bisa. Tapi peraturannya lagi kalau ada konsonan ketemu L atau ketemu R ini tidak bisa dibaca R melainkan jadi L, bukannya tadinya Sabrina malah jadinya Sablina. Jadi harus dijadiin suku kata baru dan dipakaikan e, jadinya Sabrina, Sabrina. Dan yang terakhir untuk aturan real ini, kalau misalnya dia adanya di akhir itu kan dibacanya L ya. Kalau misalnya dibacim dibacanya L. Lalu kalau bahasa asing ini sering banget kita jumpai yang terakhir kosakatanya itu berakhiran R. Kalau dibacimnya itu L kan tidak bisa dibaca jadi R ya. Jadi kita pakaikan lagi suku kata baru dan ditambahin lagi e. Jadi contohnya ada Kadir. Nah Kadir ini kalau dipakein L-nya di bawah jadinya Kadil. Jadi harus dipakein suku kata baru dan pakaikan e jadinya Kadire. Nur kalau ditaruh di bawah jadinya Nul. Harus dipakein suku kata baru jadi Nur. Seperti ini. Nah untuk huruf-huruf ini jadi ada beberapa huruf yang pelafalannya menyerupai. Jadi kalau misalnya kalian mau nulis nama atau kata bahasa asing, boleh pakaikan sangkiok yang K atau yang KH. Jadi cuma bedanya versi Indonesia dan versi Englishnya aja. Jadi kalau misalnya boleh
Karin atau Karin itu boleh. Boleh Dita, boleh Dita boleh. Atau Puri, boleh Puri itu boleh. Atau Caca, jadi Caca itu boleh. Jadi mau pakai pelafalan Indonesia atau English itu terserah kalian seperti ini. Karena nama asing jadi boleh Indonesia boleh, boleh English boleh. Sekian materi Bacim kali ini. Jika dikumpulin dari materi yang pertama, sudah ada vokal, konsonan, bacim, hingga cara menulis Hangul. Kalian berarti kali ini sudah bisa membaca dan menulis Hangul. Nah, untuk itu, tugasnya untuk hari ini, kalian harus membuat nama kalian menggunakan Hangul. Jadi tugasnya ini kalian harus menulisnya di buku kalian, lalu kalian foto dan kirim ke grup kelas masing-masing. Contohnya nama saya Siti Nurjana, ditulisnya jadi Siti Nurjana, Siti Nurjana, seperti itu. Jadi kalian tulis, tapi ya kalian tulis di buku kalian, kalian foto dan kirim ke grup. Sekian materi kali ini. Kita akan berjumpa lagi di materi berikutnya. 안녕. 구독과 좋아요 눌러주시고 댓글도 남겨주셨으면 감사하겠습니다. 다음 주에 봐요. 안녕.